2026 Medan, jadi karena masyarakat bangsa mulai di Medan yang masih berharap peradilan dalam sidang pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut nama atas nama Dani Saputra kita sebagaimana telah dilakukan ini, Mukhtar sebagaimana telah dilakukan ini. Para pemohon dinakti oleh penasihat hukum melawan kepala kepolisian dan seterusnya setelah membaca penetapan hukum pengadilan negeri, telah membaca penetapan hakim, telah membaca berkas bersangkutan, telah mendengar dengan saksi dan desa surat persidangan, menimbang bahwa melalui surat permohonan pemohon telah mengajukan permohonan pra peradilan sebagaimana telah dilakukan ini. Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut termohon telah mengajukan jawaban sebagai kami. Menimbang bahwa dalam persidangan pemohon didampingi oleh pemohon dan pemohon juga didampingi oleh terdakwa berserta surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di pengadilan Raya Negeri Medan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemohon memberi jawaban terhadap hal tersebut sebagaimana telah dilakukan ini. Menimbang bahwa untuk membuktikan surat permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa dari T1 sampai P1 sampai dengan P13 dan saksi Thomas Pratama Supayung dan identitasnya sebagaimana telah dilakukan ini, dan satu orang ahli yaitu Dr. Andi Abdul PSMH identitasnya keterangannya sebagaimana telah dilakukan ini. Menimbang untuk kita dari sangkalanya termohon telah mengajukan bukti surat yang diberitakan T1 sampai dengan T41 sebagaimana telah dilakukan ini, dan mengajukan dua orang saksi yaitu saksi Suherman yang identitasnya sebagaimana telah dilakukan ini dan saksi Herina yang keterangannya sebagaimana telah dilakukan ini. Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan selanjutnya keputusan. Menimbang bahwa untuk meningkat ukuran putusan ini, maka saudara sesuai yang dikatakan dalam berita acara pidana persidangan termuat dan merupakan dan tidak dituliskan dalam dari surat ini tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa penangkapan yang dilakukan pemohon terhadap para pemohon tersebut adalah tidak formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 1 KUHP. Menimbang bahwa permohonan peradilan yang diajukan oleh pemohon agama Pengadilan Negeri Medan menyatakan tindakan para termohon terkait adanya surat penetapan tersangka, surat perintah penetapan, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan dan surat perpanjangan penahanan kejaksaan jadi sedang terhadap para termohon adalah kejaksaan dan bakal hukum bertentangan dengan KUHP. Oleh karenanya para pemohon minta untuk segera dikeluarkan dari dan dimerdekakan dari tahanan dan dibebaskan dari status tersangka dan tahanan. Menimbang bahwa selanjutnya atas permohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa tanggal 6 Februari 2026 termohon menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP pidana dengan laporan polisi LPB Garing 169 Garing 22 Garing 2006 SPKT Polsek Sumbar Polrestabes Medan Polda Sumut Polda Sumatera Utara tanggal 6 Februari 2026 atas nama pelapor Suherman
Selanjutnya termohon melakukan visum et repertum terhadap korban Suherman sebagaimana permintaan visum et repertum nomor R-25-2 Romawi 2002-26 Ver tanggal 5 Februari 2006 dan korban Herlina sebagaimana permintaan visum et repertum nomor R-26-2 2006 Ver tanggal 5 Februari 2006 ditujukan kepada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Menimbang bahwa dari hasil visum et repertum atas nama Suherman menerangkan bahwa dijumpai luka pada bahu kanan dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dan dijumpai luka pada bahu kanan dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm. Sebagaimana visum et repertum nomor B-1746 Romawi 2026 MS Bayangkara tanggal 5 Februari 2006. Sedangkan visum et repertum atas nama Herlina menerangkan bahwa dijumpai luka lecet pada alis tangan kanan panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm. Sebagaimana visum et repertum nomor B-1746 kali 3 Romawi kali 226 MS Bayangkara tanggal 5 Februari. Selanjutnya termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Menimbang lebih lanjut termohon mendalilkan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup, yakni berupa keterangan saksi, surat barang bukti sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang buat dengan demikian penetapan tersangka, penangkapan, penahanan terhadap para pemohon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan prosedur peraturan hukum yang berlaku. Demi hukum haruslah dinyatakan sah dan mengikat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa diberi tanda P1 sampai dengan P1 sampai dengan P13 dan 1 ulangi T1 sampai dengan T13 atau P1 sampai dengan P1 sampai dengan P13 dan 1 orang saksi dan 1 orang ahli memberikan bahwa tidak mengajukan keterangan sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakan yang termohon telah mengajukan bukti surat berupa T1 sampai dengan T bagi dan orang saksi dalam lima sumpah. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti surat-surat dan saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pra-peradilan merupakan sarana tempat menguji upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum yang keliru atau lalai dalam menjalankan prosedur hukum secara benar, maka permohonan pra-peradilan harus diajukan dan disidangkan sebelum perkara pokok tindak pidana dimulai diperiksa dan di pengadilan negeri. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi subjek hukum yang haknya dilanggar dan mendapat kepastian hukum terhadap upaya paksa dilakukan para penegak hukum yang keliru atau lalai dalam menjalankan prosedur hukum secara benar. Menimbang bahwa pra-peradilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atau atas tindakan penyidikan dalam penyidikan atau tindakan penuntut dalam penuntutan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, penangguhan pembatalan penahanan, video pasal 158
Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pra-peradilan hanya akan menganalisis apakah aspek formil dan atau aspek prosedural sudah dijalankan sesuai dengan benar atau tidak dan tidak masuk dalam materi pokok perkara. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP pada ayat 1 pada pasal 1 angka 25 menyebutkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Dengan demikian pendapat tersangka tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti syarat dan prosedur hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PU/12 dan Surat Edaran Kapolri Pelaksana Teknik Pendidikan dan Penetapan status tersangka. Menimbang bahwa menurut hukum menetapkan tersangka harus memenuhi 2 hal yang utama: bukti permulaan yang cukup, 2 adanya dugaan kuat. Menimbang bahwa untuk menetapkan penetapan sangka dilakukan beberapa tahap administrasi, tahap penyidikan, yaitu mulai setelah adanya laporan polisi atau informasi awal mengenai dugaan tindak pidana, lalu penyelidikan melakukan klarifikasi, penyelidikan konfirmasi dan verifikasi awal dengan tujuan untuk mencari peristiwa pidana. Tahap penyidikan yaitu apabila terdapat indikasi tindak pidana perkara ditingkatkan ke penyidikan. Selanjutnya penyidik mulai mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Apabila bukti permulaan sudah lengkap, penyidik membuat surat perintah dimulai penyidikan atau SPDP yang dikirim ke kejaksaan. Menimbang bahwa 3. Penetapan status tersangka yaitu apabila 2 alat bukti yang sah dan ada dugaan kuat, penyidik dapat menetapkan seorang sebagai tersangka. Penetapan tersebut harus disampaikan secara resmi melalui panggilan pemeriksaan tersangka. Dalam praktik, penyidik juga membuat berita acara gelar perkara sebelum menetapkan tersangka. Menimbang bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka berhak atas perlindungan hukum, yaitu hak atas mendampingi oleh penasihat hukum. 2. Hak untuk mengetahui dugaan tindak pidana. 3. Hak untuk diam dan tidak memberi keterangan. 4. Hak mengajukan pra-peradilan. Menimbang bahwa tahapan-tahapan penetapan tersangka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Setiap langkah dalam proses pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah, prosedur yang jelas, serta prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kriminalisasi atau pelanggaran hukum terhadap warga negara Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, video bukti P1 sampai dengan P12 dan bukti T1 sampai dengan T41, hakim berpendapat telah adanya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka dalam perkara aku. Video pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP. Kemudian penetapan serta harus disampaikan secara resmi melalui panggilan pemeriksaan tersangka dan tindakan administrasi lainnya harus dilakukan secara sah dan patut. Menimbang bahwa dari keterangan saksi pemohon yaitu memberikan keterangan disumpah pada pokoknya tentang bahwa surat pemberitahuan dari termohon tentang surat penangkapan dan surat penetapan tersangka telah diterima oleh keluarga pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan petitum pemohon mengenai menyatakan tindakan para termohon, menetapkan pada pemohon atau tersangka surat perintah penangkapan, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, surat perintah penahanan dan perpanjangan pada penahanan pada para termohon dengan dugaan tindak pidana pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 23 tentang KUHP adalah tidak sah. Hakim berkesimpulan bahwa prosedur atau tahapan syarat yang telah dilakukan termohon kepada pemohon terkait tindakan para termohon yang menetapkan tersangka kepada
yang meletakkan tersangka kepada para pemohon surat perintah penangkapan, surat pemberitahuan bimbingan pendidikan, surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan, dan pada para pemohon telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya terhadap petitum para pemohon itu patutlah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok pemohon ditolak, maka terhadap petitum lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara pemohon ini dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan pasal 153, ulangi 158 sampai dengan 164 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan mengadili menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputus dalam hari Rabu tanggal 22 April 2025 oleh DPK SMH Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Roma Donaisa Panitra Pengantin serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusannya pada hari ini. Pada intinya permohonan ditolak ya. Dengan demikian pemeriksaan selesai dan sidang di